Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perbandingan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Vini Rabiatul Adawiyah, selanjutnya ada Dwi Ratnasari, lalu ada Selvira Hakim, dan ada Kansa Fatihatur Rahma. Subbab dari materi yang akan kita jelaskan, yang pertama ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, skala pada peta, dan perbandingan bertingkat. Kita langsung ke pemateri 1, yaitu ada Dwi Ratnasari. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Vini, lalu Kansa, dan terakhir saya sendiri yaitu Selvira Hakim. Pertama, kita akan bahas mengenai perbandingan senilai atau berbanding lurus. Dikatakan perbandingan senilai atau berbanding lurus apabila kedua sisi mempunyai nilai yang sama-sama akan bertambah atau berkurang secara bersamaan. Dalam grafik, semakin besar nilai A, maka semakin besar pula nilai B. Kemudian sebaliknya, semakin kecil nilai B, maka nilai A semakin kecil pula. Contoh soal perbandingan senilai. Harga 3 buah apel adalah Rp6.000. Berapa harga 10 buah apel? Untuk menjawab soal tersebut, kita nyatakan 3 buah apel dengan Rp6.000 dan harga 10 buah apel dengan X. Maka didapat suatu perbandingan 3 dibagi 10. 3/10 sama dengan 6.000 per X. 3X sama dengan 6.000 dikali 10. X sama dengan 60.000 dibagi 3. X sama dengan 20.000. Maka kita mengetahui bahwa harga 10 buah apel adalah Rp20.000. Ya, selanjutnya ada perbandingan berbalik nilai. Nah, dikatakan perbandingan berbalik nilai jika satu sisi nilai bertambah, maka nilai lainnya akan berkurang. Nah, di sini terdapat grafik perbandingan berbalik nilai. Dalam grafik ini kita tahu bahwa jika semakin besar nilai A, maka akan semakin kecil nilai B. Begitu juga sebaliknya, semakin besar nilai B, maka nilai A-nya akan semakin kecil. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari perbandingan berbalik nilai ini. Contoh soalnya yaitu sebuah mobil menempuh suatu jarak dengan kecepatan 40 km per jam selama 5 jam. Jika ia ingin menempuh jarak tersebut hanya dalam waktu 2 jam, berapakah kecepatan yang dibutuhkan? Penyelesaiannya adalah, kita tahu bahwa dengan kecepatan 40 km per jam, maka suatu jarak dapat ditempuh dalam waktu 5 jam. Nah, jika ia ingin menempuh jarak tersebut hanya dalam waktu 2 jam, berapakah besar kecepatan yang dibutuhkan? Kita misalkan besar kecepatan yang dibutuhkan ini adalah X. Karena waktu dan juga kecepatan merupakan perbandingan yang berbalik nilai, maka kita bisa tuliskan persamaan menjadi 40 per X sama dengan 2 per 5. Kemudian kita kalikan silang, sehingga diperoleh 2X sama dengan 40 dikali 5. Dan didapat hasil akhir dari nilai X adalah 100 km per jam. Jadi, kesimpulannya adalah dalam waktu 2 jam, maka suatu jarak dapat ditempuh jika kecepatannya adalah 100 km per jam. Selanjutnya adalah skala pada peta. Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya, sehingga skala dapat diartikan sebagai ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya. Ukuran di sini dapat berartikan panjang, lebar, atau tinggi sesuai dengan konteks yang ditanyakan. Skala 1/n artinya 1 cm ukuran pada gambar mewakili n cm ukuran sebenarnya. Contoh, sebuah peta dibuat sedemikian sehingga setiap 8 cm mewakili 28 km jarak sebenarnya. Maka besar skala peta adalah menggunakan rumus yang sebelumnya disebutkan, skala sama dengan ukuran gambar per ukuran sebenarnya, sehingga dapat disubstitusikan 8 cm per 28 km. Perlu diperhatikan bahwa satuan yang digunakan adalah cm, sehingga kilometer perlu dikalikan dengan 100.000, sehingga didapatkan 8 cm per 2.800.000 cm, sehingga didapatkan 1 per 3.500.000. Jadi, skala dari peta tersebut adalah 1/350.000.
materi selanjutnya yaitu perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat artinya perbandingan dengan tingkatan yang jumlahnya bisa lebih dari 2. Langkah untuk mengerjakan soal perbandingan bertingkat. Yang pertama, data pertama dijadikan permasalahan terlebih dahulu. Dari A banding B sama dengan bilangan 1 banding bilangan 2 menjadi A per B sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2. Selanjutnya, data berikutnya dijadikan permasalahan juga. Dari C banding D sama dengan bilangan 3 banding bilangan 4 menjadi C per D sama dengan bilangan 3 dibagi bilangan 4. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyelesaian. Sehingga A per C sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2 lalu dikalikan dengan bilangan 3 dibagi bilangan 4. Itu sama saja dengan bilangan 1 dikali bilangan 3 dibagi dengan bilangan 2 dikali bilangan 4. Sehingga A banding C sama dengan bilangan 1 kali bilangan 3 berbanding bilangan 2 kali bilangan 4. Langkah-langkah mengerjakan soal dengan menggunakan model tabel. Yang pertama, buatlah sebuah tabel dengan 4 kolom. Kolom 1 untuk identitas yang akan dibandingkan. Kolom 2 untuk nilai perbandingan yang diketahui. Kolom 3 untuk bilangan pengali. Kolom 4 untuk bilangan real dan dari perbandingan. Langkah yang kedua yaitu cari bilangan pengali dengan membagi bilangan real dengan bilangan perbandingan atau pembandingan. Dalam contoh ini adalah kolom 4 dibagi dengan kolom 2. Lalu kalikan bilangan pengali dengan angka perbandingan untuk mendapatkan bilangan real. Selanjutnya bilangan itulah yang menjadi jumlah sebenarnya dari perbandingan yang ada. Kita lihat ke contoh. Soalnya di sini Rudi membeli 3 macam buah-buahan di pasar, yaitu mangga, jeruk, dan salak. Perbandingan jumlah dari ketiganya adalah 3 banding 5 banding 9. Setelah sampai di rumah dan dihitung semuanya, ternyata selisih antara salak dan jeruk ada 24 buah. Coba tentukan jumlah dari buah mangga, buah jeruk, buah salak, jumlah ketiganya, dan selisih jumlah jeruk dan mangga. Kita di sini menggunakan metode tabel. Yang pertama, kita buat tabel dan masukkan data yang diketahui di dalam tabel sesuai dengan soal yang tadi. Selanjutnya dilengkapi data-data perbandingan sesuai dengan deskripsi dari soal. Kemudian masukkan juga bilangan pengalinya. Untuk mencari bilangan pengali bisa diingat lagi rumus untuk mencari bilangan pengali. Setelahnya bilangan pengali ketemu, selanjutnya masukkan bilangan pengali ke semua elemen perbandingan dan kalikan dengan bilangan perbandingan untuk mendapatkan bilangan real. Selanjutnya tinggal dibaca tabel yang sudah terisi semua sehingga didapat jumlah buah mangga yaitu 3 kali 6 didapat 18 buah. Jumlah buah jeruk 5 kali 6 didapat 30 buah. Jumlah buah salak 9 kali 6 didapat 54 buah. Lalu jumlah ketiganya atau jumlah mangga, jeruk, dan salak yaitu 18 ditambah 30 ditambah 56 sehingga didapat 102 buah. Nah, pertanyaan terakhir yaitu selisih jumlah jeruk dan mangga. Selisihnya yaitu 2 kali 6 sehingga didapat 12 buah untuk selisih antara jumlah jeruk dan mangga. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.